Pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami akan menyajikan catatan tentang banjir yang melanda Jakarta dan Manado, juga bencana erupsi di Bumi Karo. Memasuki pekan ketiga di bulan Januari, banjir kembali merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Banjir melanda pemukiman warga hingga jalanan ibu kota. Ketinggian air yang mencapai 50 hingga 100 cm lebih di beberapa titik banjir mengakibatkan aktivitas sosial maupun perekonomian sempat lumpuh. Meski cakupan wilayah banjir kali ini terbilang lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun duka tetap dirasakan para korban. Yayasan Bunda Suci Indonesia turut memberikan bantuan di sejumlah titik banjir, baik di posko pengungsian maupun sejumlah lokasi banjir. Setahun silam banjir menggenangi sebagian besar wilayah di DKI Jakarta. Kini banjir kembali datang. Masih sama di bulan Januari memasuki musim penghujan, intensitas curah hujan yang turun membuat wilayah Jabodetabek maupun wilayah sekitarnya seperti Karawang, Subang, dan Indramayu ikut terendam banjir. Banjir merendam pemukiman warga hingga jalanan ibu kota. Akibatnya, sebagian besar aktivitas warga maupun perekonomian tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, dampak banjir Jakarta sejak 14 Januari hingga 21 Januari 2014, terdapat 34 kecamatan, 100 kelurahan, 444 RW, 1.227 RT, 38.672 kepala keluarga, 62.819 jiwa mengungsi di 253 titik, serta 12 orang meninggal dunia baik berdampak langsung maupun tidak langsung. Jadi banjir kita perhatikan jumlah pengungsi dari sekian banyak selalu terkonsentrasi di wilayah Jakarta Timur, yaitu di sekitar Pengadegan, di Cawang, kemudian di Bukit Duri, Kampung Pulo, di sekitar Kampung Melayu, yang merupakan daerah-daerah bantaran sungai dari Ciliwung yang kondisinya meluap dan menggenangi permukiman yang ada di sekitarnya. Kalau kita bandingkan luasan daerah yang terendam banjir Januari 2013 dibandingkan Januari 2014 ini, 2014 lebih kecil luasannya. Kalau tahun lalu sekitar 30%, tahun ini mungkin sekitar 20% dari total luas daratan Jakarta. Ya, semua sangat tergantung ya, tergantung dari curah hujan yang ada. Kalau ditanyakan titiknya mana, yang Jakarta itu masih punya 62 daerah rawan genangan. Tapi kalau kita melihat yang kemarin, banjir kemarin, ketika terjadi puncaknya, genangan banyak tempat. Sebagai misal, kalau kita data yang hari ini saja, artinya ketika sungai-sungai sudah banyak yang surut, sampai sekarang masih ada daerah yang terdampak, itu artinya terkena banjirnya itu masih ada di 852 RT di 14 kecamatan, di mana ada 110 ribu jiwa lebih yang tinggal di daerah tersebut, sehingga sampai sekarang masih ada 27 sampai 28 ribu jiwa yang masih mengungsi. Banjir yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga lebih dari 300 cm membuat warga harus rela mengungsi. Namun ada juga yang bertahan untuk menjaga harta benda mereka. Berada di pengungsian, warga pun hidup seadanya. Banjir yang mengakibatkan kerusakan maupun menyulitkan akses menarik kepedulian setiap orang untuk mengulurkan tangan dan berbagi. Yayasan Bunda Suci Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan juga turut berperan dalam menyalurkan bantuan kepada para korban. Beberapa wilayah yang menjadi tempat penyaluran bantuan diantaranya Kapuk Muara, Kamal Muara, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Muara Baru, Pluit, Pejagalan, Penjaringan, Sumberjaya, Kampung Melayu, Bukit Duri, Rangga Ubi, Tegal Alur, dan Bekasi. Terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter, wilayah Karawang, Jawa Barat juga menjadi salah satu lokasi penyaluran bantuan yang berada di luar Jakarta. Terdapat 3 desa utama yang terkena banjir parah di wilayah Karawang ini.
Di antaranya Desa Karangkulon, Desa Tanjung Pura, Desa Purwadana, dan Dusun Benteng. Relawan turut berkeliling melihat kondisi para warga yang sempat terkena bencana banjir. Banjir yang kerap melanda 5 tahunan, kini hanya setahun berselang kembali melanda. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya banjir yang senantiasa melanda Jakarta. Selain curah hujan yang tinggi, faktor lingkungan juga turut menunjang terjadinya banjir. Tetapi ya kita melihat bahwa adanya faktor antropogenik atau ulah manusia yang dalam hal ini menyangkut masalah konversi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, pekarangan menjadi permukiman dengan kondisi pembangunan yang sedemikian masif sehingga masyarakat juga menempati daerah-daerah rawan banjir, maka ini akan meningkatkan tingkat kerentanan yang ada di masyarakat. Menurut data Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, selama kurun waktu 2001 hingga 2012, luas ruang terbuka hijau di ibu kota sekitar 2.718,33 hektar. Angka ini sama dengan 10% dari total luas DKI Jakarta, yaitu 66.233 hektar. Sebagian besar lahan digunakan untuk pemukiman dan perkantoran. Diperlukan upaya untuk menambah tatanan ruang hijau di DKI Jakarta yang nantinya akan lebih bermanfaat bagi penyerapan air dan mencegah banjir. Diperlukan peran serta banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi banjir. Belajar dari setiap bencana banjir yang terjadi menjadi bekal pengalaman menuju pembenahan yang lebih baik. Tidak hanya penanganan secara berkala dalam struktur sarana, namun yang lebih penting adalah bagaimana menanamkan sadar lingkungan serta menjaganya agar tidak rusak dan menimbulkan bencana. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan ekstrim serta tekanan rendah mengakibatkan bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Salah satunya banjir bandang yang meluluhlantakkan pemukiman warga di Manado. Ratusan rumah rusak dan hanyut, sebagian warga kehilangan sanak saudaranya. Baik pemerintah maupun organisasi kemanusiaan bersama-sama membantu memperbaiki sejumlah infrastruktur yang hancur diterjang banjir. Tidak hanya berupa logistik, dukungan materi dan motivasi menjadi pelipur lara dan penyemangat untuk bangkit dan memetik hikmah dari peristiwa bencana. Banjir bandang melanda Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 15 Januari 2014. Air setinggi lebih dari 1,5 meter merendam dan menghanyutkan rumah warga. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan ekstrim di wilayah Manado hingga menyebabkan banjir dikarenakan adanya konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Sulawesi Utara. Curah hujan yang tercatat berkisar antara 87 hingga 215 mm per hari. Salah satunya juga terkait dengan masalah tata ruang, permukiman, di mana karena keterbatasan lahan di Manado, di mana kontur topografinya itu banyak perbukitan, akhirnya masyarakat tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, baik longsor maupun bukit, maupun banjir, tinggal di bantaran-bantaran sungai yang rawan banjir, di lereng-lereng perbukitan, bahkan mengupas tebing untuk permukiman sehingga rawan longsor. Dengan curah hujan 254 mm per hari, itu pasti terjadi banjir. Jikapun di daerah tersebut hutannya juga masih bagus lah, sekitar 30% tertata dengan bagus, dengan 254 mm kemungkinan besar juga akan terjadi banjir. Mungkin besaran dari banjirnya tidak sebesar yang terjadi kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat ada 10 kecamatan di Manado yang terkena dampak banjir. Di antaranya Kecamatan Paal 2, Bunaken, Malalayang, Mapanget, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa terjadi kerusakan dan korban yang cukup banyak. Kalau kita melihat 19 orang meninggal ya, kemudian puluhan ribu rumah rusak, bahkan di data saya ada 800
rumah hanyut. Dan kerugian data sementara 1,87 triliun. Tapi perkiraan saya mungkin akan lebih dari itu, karena saat ini tim BNPB di lapangan bersama dengan kementerian lembaga sedang menghitung berapa kerugian dan kerusakan. Bencana yang juga terjadi di 8 titik kabupaten kota Sulawesi Utara tercatat kerusakan berat, yaitu 3.688 unit rumah rusak berat dan 800 unit rumah hanyut. Besarnya rusak sedang 1.966, rusak ringan 4.789. Tempat ibadah yang juga mengalami kerusakan 27 masjid dan 29 gereja. Sedangkan fasilitas lainnya tercatat 53 sekolah dan 5 jembatan rusak berat. Bantuan kemanusiaan berdatangan dari berbagai pihak untuk membantu para warga maupun membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat banjir bandang. Yayasan Buddha Seci Indonesia terdiri relawan tanggap darurat dan tim medis turut menuju lokasi banjir bandang di Manado. Berbagai bantuan mulai dari selimut, peralatan mandi, handuk, susu bubuk, tenda hingga peralatan obat-obatan medis dipersiapkan. Bekerja sama dengan pemerintah Wali Kota Manado, tim relawan berkesempatan untuk memantau kerusakan yang terjadi di daerah Wonasa, Kampung Arab Manado. Sangat senang, terharu dengan adanya ini Taiwan punya Cicimui. Senang sekali. Bantuan ini bantuan untuk kami yang kena musibah begitu banyak. Senang. Relawan juga mengajak masyarakat setempat untuk membersihkan jalanan kota dari timbunan lumpur pasca banjir bandang melanda. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kepedulian warga setempat akan lingkungan di sekitar mereka. Mungkin 100% sukses ya, bisa dibilang, karena semuanya bisa diajak kerjasama, terus cuaca mendukung, semuanya perfect lah menurut saya. Dan saya harapin, kurasa kedepannya mungkin ada kita bisa meneruskan program ini. Perasaannya terharu karena bisa ada kesempatan datang ke sini menjalin jodoh dengan korban. Di wilayah Karame dan Wamonasa, ketiadaan tenaga listrik, sulitnya mendapatkan air bersih, serta banyaknya warga yang belum terjangkau fasilitas kesehatan, mengundang relawan untuk mendirikan posko kesehatan di wilayah ini. Relawan membagikan sebanyak 496 kupon bantuan di wilayah Karame dan Tikala Kumaraka. Pembagian bantuan ini dilakukan di tepi jalan Lumimuut Tikala Kumaraka. Membangun kembali kota Manado yang luluh lantak diterjang banjir bandang diperlukan upaya bersama. Dampak yang diakibatkan tidak hanya berupa kerusakan materi, namun juga semangat warga untuk bangkit dan membangun kembali kota mereka tinggal. Salah satu program yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci yaitu Solidaritas dan Kerja Bakti. Dengan program ini warga turut berpartisipasi membangun kotanya. Program ini diharapkan dapat membangun kembali semangat warga untuk bangkit. Satu kelompok Solidaritas dan Kerja Bakti terdiri dari 10 warga, dan setiap kelompok dibekali peralatan seperti sekop, troli, karung, hingga pompa air, guna mempermudah warga untuk membersihkan daerah di mana mereka tinggal. Ya, semua bantuan dari masyarakat ke masyarakat sangat penting, termasuk bantuan dari posko ini. Itu sangat penting membantu masyarakat. Dan kita harap itu seluruh masyarakat ikut serta dalam program kegotong royongan membantu sesama. Solidaritas dan Kerja Bakti merupakan program yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Selama 2 kali melaksanakan program Solidaritas dan Kerja Bakti, tercatat berhasil menjangkau sekitar 1.400 warga. 600 warga di Kelurahan Karame dan 800 warga di Kelurahan Paal 4. Kerugian materi, beban psikologi, serta kehilangan sanak saudara akibat bencana melanda adalah dampak terbesar yang dirasakan para korban. Adanya uluran kasih dari berbagai pihak membantu membangkitkan semangat mereka untuk memulai kembali kehidupan yang sempat luluh lantak. Bencana memberi pelajaran untuk lebih mensyukuri segala karunia Tuhan, termasuk menghargai alam yang ada di bumi tempat kita tinggal. 15 September 2013, Gunung Sinabung kembali meletus
setelah terakhir meletus pada 2010. Sejak itu, statusnya berkembang hingga kini mencapai status awas atau level tertinggi untuk gunung berapi. Warga yang berada di kawasan Gunung Sinabung harus rela tinggal di posko pengungsian. Terdapat sekitar 28.000 jiwa yang tersebar di 49 posko pengungsian. Gunung Sinabung terletak di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung tertinggi di Sumatera Utara dengan ketinggian 2.460 meter. Mulai akhir November tahun lalu, erupsi Gunung Sinabung membuat statusnya dinaikkan ke level 4 atau awas. Hingga akhir Januari, status awas masih melekat dan mengakibatkan puluhan ribu penduduk mengungsi. Sudah lebih dari 2 bulan lamanya masyarakat tinggal di pengungsian. Hingga saat ini jumlah pengungsi sudah lebih dari 28.000 jiwa yang tersebar pada 49 posko pengungsian. Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Tanah Karo untuk melihat keadaan di pengungsian. Presiden menetapkan 4 arahan penanganan bencana. Pertama, keselamatan jiwa. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, psikologis dan sosial. Ketiga, solusi di bidang ekonomi terkait bidang pertanian. Dan keempat, relokasi penduduk yang tinggal dalam radius 3 km dari Gunung Sinabung ke tempat yang lebih aman. Nanti setelah tanggal 7 Februari akan diberikan beasiswa, ya, 450.000 per siswa akan diberikan beasiswa. Ada 2.815 siswa. Kemudian untuk SMP diberikan bantuan 750.000 per siswa. Ada 2.052 siswa. Untuk SMA akan menerima beasiswa 1 juta per siswa. Dari total 1.141 siswa dan mahasiswa 2,5 juta. Data jumlahnya masih dilakukan perhitungan. Dampak erupsi mengakibatkan sejumlah warga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan. Mereka yang tercatat memiliki kredit tidak dapat membayar angsuran yang ada, sehingga kredit macet pun terjadi. Dalam hal ini, bantuan diberikan kepada warga sesuai dengan peraturan yang diatur oleh negara. Ada lebih dari 1.119 rekening yang mengalami kemacetan karena masyarakat yang sebelumnya kredit, karena sekarang mengungsi tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, mereka kredit macet, sehingga dalam hal ini ada kebijakan dari pemerintah, yaitu melalui rescheduling. Ada juga bunganya nanti diturunkan atau dihapuskan, tapi tidak ada pemutihan karena aturan negara seperti itu. Hingga memasuki pekan terakhir di bulan Januari, Gunung Sinabung masih menunjukkan aktivitas yang signifikan. Kawasan zona bahaya letusan gunung mencapai radius 10 km dari kawah Sinabung. Guna menghindari warga terkena jatuhnya material letusan, beberapa desa dikosongkan. Warga pun harus rela tinggal di posko pengungsian. Banyak jumlah pengungsi membuat kebutuhan semakin meningkat. Hal ini mendorong para relawan melakukan survei dan peninjauan kembali di beberapa posko pengungsian guna mengetahui kondisi dan kebutuhan yang masih diperlukan oleh para pengungsi. Dari sejumlah pengungsi itu terdapat kelompok rentan yang terdiri dari 1.500-an lansia, 200-an ibu hamil, dan 900-an bayi. Peningkatan jumlah pengungsi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan mereka pula. Relawan Yayasan Bunda Seci merujuk pada 5 posko pengungsian sebagai tempat penyaluran bantuan, yaitu Posko Desa Tanjung Pulo, Posko Desa Siabang-Abang, dan Posko Desa Tanjung Belang. Ketiganya berada di Kecamatan Tiganderket, sedangkan 2 posko lainnya berada di Brastagi. Bantuan berupa makanan, deterjen, serta keperluan wanita dan anak-anak diberikan kepada para pengungsi. Salah satunya Sarimi Boru Singarimbun, pengungsi yang berasal dari daerah Siabang-Abang.
Setahun lalu ia menerima bantuan operasi mata saat Seci melakukan bakti sosial kesehatan. Ya, dulu 2 tahun yang lewat aku operasi di rumah sakit Brimob, operasi mata. Jadi ibu yang datang ini tadi yang operasi mataku ini. Nah, jadi sekarang pun datang juga dia untuk membantu pengungsi Sinabung ini ke sini. Kami minta banyak terima kasih sama ibu-ibu ini semua. Selama 3 bulan, pengungsi tinggal di posko pengungsian. Dari hasil survei didapat, beberapa posko pengungsian masih minim fasilitas akan MCK. Jumlah pengungsi yang banyak tidak sebanding dengan jumlah MCK yang tersedia. Salah satunya di posko pengungsian Desa Tanjung Pulau, Kecamatan Tiganderket. Relawan berencana untuk membantu membangun MCK di beberapa posko pengungsian. Kalau MCK yang kita lihat MCK di Tanjung Pulau itu dengan pengungsian ribuan orang, MCK-nya cuma 2, itu pasti sangat-sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengungsi ya. Nah, makanya itu yang kita pilih untuk membangun MCK permanen untuk mereka. Nah, untuk di sini, untuk di Desa Abang-Abang ini kita juga merencanakan akan membangun MCK. Cuma sekarang kendalanya lagi dicari lokasi dari Pak Lurahnya, di mana kalau didapatkan lokasi itu kita akan membangunkan juga MCK. Karena di sini sendiri dengan pengungsi 1.300-an orang, dia punya MCK-nya cuma 1. Di posko Los 3 Binanga, posko pengungsi yang sebenarnya adalah pekan atau pasar ini menampung pengungsi dengan jumlah terbanyak, yaitu hampir 3.000 pengungsi. Dihuni oleh ribuan pengungsi, posko ini hanya memiliki 3 buah fasilitas MCK. Kondisi ini menyebabkan pengungsi harus mencari sumber air dan tempat MCK lain yang jaraknya jauh dari lokasi pengungsian. Kondisi ini juga mendapat perhatian dari berbagai lembaga sosial masyarakat. Bantuan yang tergabung dalam sejumlah lembaga sosial masyarakat ini mencakup pembangunan sejumlah fasilitas pendukung di posko pengungsian. Bencana menyisakan duka. Kerugian pun tidak dapat dihindari. Berbagai upaya dilakukan bersama demi membantu dan meringankan beban para korban. Peristiwa ini menjadi sarana untuk bersama-sama secara nyata menjalankan kehidupan dan memperbaiki segala yang ada menjadi lebih baik. Bencana menyisakan duka bagi setiap orang. Namun dari bencana kita dapat belajar untuk lebih mensyukuri segala karunia yang diberikan Tuhan dan menjaganya, termasuk alam di bumi kita tinggal. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.